Shalom. Shalom, kita ketemu lagi bareng-bareng dengan Nathanael dan Elizabeth di Samba, Sama-sama sama-sama belajar belajar Alkitab. Alkitab. Hari ini kita sudah ada di Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-34. Dan perikop hari ini adalah Yohanes menunjuk kepada Yesus. Kita akan baca sama-sama. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ya. Perikop kita hari ini diawali dengan pada keesokan harinya. Jadi keesokan harinya ini menunjuk kepada apa yang telah dituliskan atau yang kita pelajari kemarin, di mana kemarin ada banyak orang yang diutus, beberapa orang yang diutus Menemui oleh Yohanes Pembaptis. orang-orang Yahudi dari Ya, Yerusalem untuk menemui Yohanes Pembaptis, menanyakan siapa Yohanes Pembaptis itu. Dan di hari ini tepat kemarin perikopnya ini bisa pas satu hari ya. Jadi kemarin kita belajar siapa Yohanes, dan hari ini keesokan harinya. Hari ini kita melihat apa yang terjadi setelah kejadian kemarin. Dikatakan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan saat Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku." Nah, ini adalah ayat yang sama dengan yang kita pelajari 2 hari yang lalu, saat kita belajar tentang siapa itu Yesus, firman yang telah menjadi manusia itu, pada ayat yang 1 sampai ke 18. Nah, di bagian perikop itu kita pelajari saat itu Yohanes Pembaptis mengatakan hal seperti ini. Makanya di sini dikatakan, diulang, "Inilah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian akan datang daripadanya." Yang waktu itu kita bahas. Kita bahas juga. Kok bisa dia mengatakan akan datang, tapi yang sebelumnya sudah ada, gitu kan? Nah, kita nggak akan bahas lagi karena itu sudah kita bahas kemarin. Hanya di sini terjadi penekanan bahwa Yohanes Pembaptis mengatakan tentang Yesus yang ia sempat katakan kemarin itu saat ini sudah datang. Inilah Yesus yang sudah datang itu. Ia datang ke hadapan kita semua. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yang menghapus dosa dunia. Dosanya bukan hanya dosa manusia, tapi dosa dunia. Bagi siapa yang percaya kepadanya, maka ia akan mendapatkan penghapusan dosa. Karena saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka yang menerima hukuman itu bukan cuma manusia saja, tapi seluruh bumi. Kenapa? Karena waktu manusia itu diusir dari Taman Firdaus, kemudian ia hidup di bumi, bumi pun dikutuk oleh Tuhan. Dan dikatakan nanti kita akan baca lagi di surat-surat Paulus, itu juga dikatakan bagaimana semua makhluk itu menantikan kemuliaan Allah dinyatakan kembali bagi anak-anak terang, bagi anak-anak manusia. Jadi saat pertobatan itu terjadi, saat Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, saat semua sudah dikembalikan ke keadaan semula, maka saat itulah benar-benar dunia yang baru ini diciptakan. Dunia yang sudah dihapus dari dosa itu nanti akan dinyatakan. Kenapa dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Kenapa Yesus dikatakan demikian oleh Yohanes Pembaptis? Karena kita tahu di tradisi Yahudi, tradisi Israel, bagaimana dosa
itu harus dihapuskan dengan pengorbanan. Bagaimana korban sembelian, korban penghapusan dosa itu dilakukan sehingga seseorang itu bisa dikatakan sudah dihapuskan dosanya. Perjalanan kehidupan Yesus itu nantinya akan ditutup dengan bagaimana ia akan disembelih dan dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Dengan cara apa? Ya dengan cara ia akan mati menderita, disalibkan, dan dikuburkan untuk kemudian bangkit bagi kita semua. Nah, apa yang kita pelajari kemarin di Lukas, perikop sesi-sesi perikop terakhir ya, itu adalah bentuk bagaimana Yesus itu menjadi anak domba, korban penebusan dosa bagi kita semua. Kemudian dikatakan juga bahwa aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jadi Yohanes mau menyatakan bahwa dirinya pun sebetulnya belum tahu siapa sosok yang akan ia bukakan jalannya itu. Ia mengerti bahwa yang akan dibukakan adalah Mesias, ia tahu. Akan tetapi orangnya yang mana? Dia yang nggak ngerti, dia nggak paham. Pada saat baptisan kepada Yesus itu dilakukan, maka akan dinyatakan bahwa inilah benar-benar Mesias yang dijanjikan itu. Bagaimana? Bentuknya seperti apa? Kita akan baca berikutnya. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya. Nah ini dikatakan Yohanes memberi kesaksian atas apa yang terjadi saat Yesus dibaptis olehnya. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Nah, kita akan perhatikan di perikop di bagian yang kedua ini, bagaimana dari kesaksian Yohanes tadi dikatakan, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi pada saat baptisan Yesus, saat Yohanes membaptis Yesus, ia melihat bagaimana langit terbuka dan turun roh yang menyerupai burung merpati. Dan burung merpati itu hinggap di atas Yesus. Dan dikatakan, aku tidak mengenalnya. Nah ini diulang lagi oleh Yohanes. Tadi di bagian pertama kita baca, kalimat ini sudah ada. Bagaimana awal mulanya ia tidak mengenal siapa ini, siapa Mesias yang akan diutus ini, sosoknya seperti apa, dia belum mengenalnya gitu. Jadi ini penting. Kenapa ini sampai diulang? Intinya bahkan Yohanes pun yang diutus sebagai pembuka jalan, ia juga belum tahu sosoknya Mesias itu akan seperti apa. Sosoknya orang yang diutus itu akan seperti apa. Sampai akhirnya dikatakan bahwa dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, itu sudah memberikan firman kepada Yohanes Pembaptis bahwa seseorang yang ia baptiskan nanti, saat engkau melihat, saat Yohanes Pembaptis melihat bahwa ada roh yang turun ke atasnya dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, saat ini yang kita lihat di sini adalah bahwa kesaksian Yohanes yang terakhir, ia mengatakan, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Jadi dari semua yang ia lakukan, dari semua tugas yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya untuk membaptiskan orang-orang, membawa pertobatan, membuka jalan bagi datangnya Mesias, akhirnya Yohanes menerima penggenapan atas firman yang telah ia terima.
Pada saat ia membaptiskan seseorang, maka ia akan melihat roh yang turun dari langit dan kemudian tinggal di atas orang tersebut. Orang inilah yang diutus oleh Tuhan menjadi Mesias, orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan orang inilah yang disebut sebagai anak Allah. Kenapa demikian? Kenapa mesti ada baptisan Roh Kudus? Nah, di sini kita bisa belajar, kita bisa mengerti bahwa pada saat penebusan sudah dilakukan, ya, pada saat itulah dosa kita dihapuskan. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi dosa-dosa kita, kita mengaku bahwa Yesus sudah turun ke dunia, menderita, mati, disalibkan, dan dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, maka kita terima, kita sudah dialihkan dari gelap menjadi terang, dari orang berdosa menjadi orang yang dibenarkan. Nah, terus apa baptisan Roh Kudus ini? Baptisan Roh Kudus ini dimaksudkan supaya kita memiliki kuasa, supaya kita memiliki otoritas. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Allah, untuk menjadi orang yang dibenarkan, untuk kita dikuatkan bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran, bagaimana kita bisa hidup lepas dari dosa. Hanya oleh Roh Kudus, maka kita bisa dituntun untuk keluar dari kehidupan lama kita. Itulah kenapa diperlukan adanya baptisan Roh Kudus. Dari kesaksian Yohanes kita tahu bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dia juga adalah orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan inilah anak Allah. Ya. Kiranya apa yang kita pelajari ini makin menguatkan kita bahwa ya betul, Yesus adalah anak Allah sendiri yang diutus ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berterima kasih Engkau makin tegaskan kepada kami bagaimana rancangan-Mu sudah digenapi melalui Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan dan Yesus sendiri sebagai penyelamat kami, penebus dosa kami, dan olehnya kami menerima keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman yang sudah kami terima hari ini makin meneguhkan kami dalam iman kami kepada. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi setiap saudara kami yang melihat video ini. Tuhan, teguhkanlah hati mereka, teguhkanlah iman mereka, percaya mereka kepadamu Yesus Tuhan. Dan bila oleh karena iman mereka, maka apapun Tuhan yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan mereka, boleh dijawab Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar, yang dalam kesusahan diberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Itulah sambal kita hari ini. Kita akan belajar lagi besok dari kitab Yohanes. Tuhan Yesus memberkati.